Iya, Bapak Ibu, kami lanjutkan untuk kelompok 2 presentasi. Silahkan Budian untuk share screen sambil saya buka untuk presentasinya. Enggak, kita tutup. Ya, ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Wahyu sebagai fasilitator, Bapak Sunarto dan Ibu Rustiani sebagai pengajar praktik. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Monggo Budian, hasil diskusi kami tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Perkenalkan dari kelompok kami ada Budian Laila Ningrum, ada saya Bu Ani Baroro, Bu Yasfitri dan Bu Rizka. Ya, terima kasih Budian. Presentasi yang pertama disampaikan oleh Budian. Kepada Budian disilahkan.
Baik Bu, saya akan melanjutkan presentasi dari Budian. Pertanyaan yang pertama yaitu jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Kami menyimpulkan ada dua paradigma yaitu individu lawan masyarakat dan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Tapi di sini yang dominan lebih ke rasa keadilan lawan rasa dan juga rasa kasihan. Dalam persiapan akreditasi dengan membagi kelompok kerja, tim dibagi sesuai tingkat komposisi dan kuantitas pekerjaan. Namun, dalam kelompok yang sudah dibagi ada salah satu anggota yang kesulitan untuk memulai tugasnya. Nilai yang bertentangan yaitu keadilan dan belas kasihan. Pertanyaan yang kedua yaitu siapa yang terlibat dalam kasus ini? Guru. Sesama guru nggih Bu, tetapi ini ada yang berperan sebagai koordinator dan juga guru yang bekerja sebagai tim yang mengerjakan tugas. Lanjut Bu. Pertanyaan yang ketiga yaitu fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi ini. Yang pertama, Bu Laila menghitung dan membagi porsi kerja sesuai kuantitas pekerjaan dalam tim. Yang kedua, ternyata ada tim yang tidak berjalan semestinya yang akhirnya menyisakan pekerjaan di minggu terakhir. Yang ketiga, di bulan pertama, Bu Sri kesulitan memulai tugasnya karena kolaborasi dengan Bu Rahma belum terjadi. Yang keempat, pernyataan Bu Rahma masih saya kerjakan, membuat Bu Laila berpikir bahwa Bu Rahma mampu mengerjakannya. Yang kelima yaitu Bu Laila baru menelaah pekerjaan Bu Rahma di bulan Juni dan menemukan banyak kekosongan. Lanjut Bu Dian. Pertanyaan yang keempat, ini yang A, yaitu apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut atau uji legal? Tidak ada, karena pelanggaran di sini tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Hanya kurangnya komunikasi yang dilakukan Bu Rahma kepada Bu Laila selaku koordinator kegiatan. Jika dari awal Bu Rahma mengatakan tidak mampu, mungkin permasalahan tidak akan muncul. Pertanyaan yang keempat B, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut atau uji regulasi? Ada, yaitu kurangnya tanggung jawab Bu Rahma dalam mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Bu Laila. Selain itu, Bu Sri juga kurang tanggap dalam berkolaborasi. Seharusnya mengetahui kondisi Bu Rahma yang hamil 7 bulan, Bu Sri mau membantu pekerjaan Bu Rahma karena mereka berdua bekerja dalam tim, harus saling kerjasama, tidak bekerja sendiri-sendiri. Monggo Bu Yeswitri untuk melanjutkan presentasinya. Baik Bu Rizka, terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu nomor 4C, berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Ini termasuk uji intuisi. Nah, di sini ada yaitu kurangnya koordinasi antar anggota tim dalam menyelesaikan tugas. Bu Laila sudah berusaha setiap 2 minggu, bahkan seminggu sekali, menyadakan pertemuan rutin untuk membahas sejauh mana setiap tim menyelesaikan tugasnya. Namun, masih ada anggota tim yang kurang bertanggung jawab dan terbuka akan tugasnya, sehingga mendekati hari H, tugas belum selesai. Bu Laila harus menyelesaikan kekurangan tugas tersebut dengan mengorbankan waktu istirahat beliau. Kemudian yang 4D, yaitu apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial? Dan apakah Anda merasa nyaman? Di sini ada uji publikasi. Nah, rasanya seperti ini, akan menimbulkan perasaan tidak nyaman karena masalah tersebut merupakan masalah intern sekolah, di mana tidak perlu dipublikasikan keluar sekolah. Jika memang harus dipublikasikan, cukup untuk konsumsi warga sekolah saja. Untuk berbagi pengalaman, di mana kerja sama tim sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas bersama seperti halnya akreditasi ini.
Kemudian yang 4E, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Masuk uji panutan atau idola. Sebelum membentuk tim kerja, seharusnya pemimpin mengetahui karakter masing-masing anggota tim. Karena kerja tim butuh kolaborasi yang baik antar anggota tim. Apabila salah satu tim mungkin ada ketidakcocokan dengan anggota tim lain, hal tersebut dapat menghambat kerja tim karena tidak bersemangat dalam bekerja. Sehingga mendekati hari H, seharusnya pekerjaan semua sudah selesai dan dapat dikoreksi menjadi terbelenggu dan harus dilembur oleh anggota tim lain. Lanjut, Bu. Pertanyaan yang kelima. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk investigasi opsi trilema? Karena di sini Bu Laila dalam hal ini sebagai koordinator, seharusnya Bu Laila bisa mengkomunikasikan masalah yang dialami timnya dengan penanggung jawab akreditasi, dalam hal ini kepala sekolah, ya. Kemudian pengalaman dan karakter kepemimpinan kepala sekolah umumnya lebih bisa terbiasa menghadapi masalah kerja tim semacam ini. Dengan pengamatan yang jeli dan komunikasi yang intens di bulan pertama bekerjanya tim, kiranya permasalahan tidak akan sampai mengorbankan waktu Bu Laila dan Bu Sri di akhir masa persiapan. Yang keenam, apa keputusan yang Anda ambil dalam keputusan ini, yaitu membentuk tim kerja. Dalam pembentuk tim kerja, selain mempertimbangkan porsi pekerjaan, dirasa sangat perlu untuk mempertimbangkan kekuatan personil dalam setiap tim yang dibentuk. Dua hal ini menjadi inti utama dalam keberlangsungan selesainya sebuah pekerjaan. Mengetahui ada personel yang tidak mungkin 100% dengan tanpa meremehkan kemampuan personil tersebut. Koordinator perlu memiliki rencana B untuk mengantisipasi hal yang seperti dalam kasus Bu Laila terjadi kembali. Yang ketujuh, prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa? Prinsip berpikir berbasis hasil akhir dan berpikir berbasis rasa peduli. Karena Bu Laila menyikapi dengan mengambil bagian Bu Rahma dengan menggandeng Bu Sri dan berusaha menyelesaikan dalam 1 minggu dengan mengorbankan waktu istirahat mereka. Dan pada hari H, seluruh data terlengkapi dan akreditasi berjalan cukup lancar dengan data yang telah disusun. Yang kedelapan, tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah telah tepat atau belum dan mengapa? Nah, menurut kami sudah tepat karena dilema etika yang terjadi ialah individu lawan masyarakat, yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dalam hal ini nasib sekolah dan rasa keadilan lawan kasihan. Dalam hal ini setiap guru harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya dengan kondisi salah satu guru tidak memungkinkan menghadirkan kekuatan 100% untuk bagian pekerjaannya. Hal ini sangat mungkin terjadi dalam setiap kelompok kerja di mana saja. Next, Budian. Iya. Sudah? Terima kasih Bu Dian, Bu Yaswitri, dan Bu Rizka. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mari berpantun, dilema matang ada 2, potong bersama biji selasi. Demikian presentasi dari kelompok 2, mohon maaf dan terima kasih. Satu lagi, di dapur membuat es buah, jangan lupa berbuka, masih nanti. Meski kesempurnaan hanya milik Allah, kami persilahkan kelompok lain untuk menanggapi. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo silahkan bagi yang mau bertanya atau sharing tentang kasus kami dari kelompok 2.
Dipersilahkan. Iya, sepertinya sudah pas semua, Bu. Ini saya rasa ini sudah menjadi kasus di semua sekolah. Biasanya untuk ketika persiapan akreditasi itu pasti yang seperti ini, semuanya repot, semuanya bekerja sama dalam tim, itu tentunya yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Monggo, barangkali ada yang sharing tentang kegiatan akreditasi, kegiatan rutin 5 tahun sekali. Nggih. Monggo Bu Aring, dipersilahkan. Ya, baik. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi sangat menarik sekali terkait akreditasi. Kebetulan saya juga termasuk salah satu tim akreditasi di sekolah saya, Bu. Nah, terkait kasus tersebut, yang saya alami di sekolah, ini kan memang akreditasi sekarang itu berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Bahwa di sini kita sudah menggunakan dari sistem IT-nya juga. Nah, di sini karena di setiap lembaga itu tidak semua guru menguasai ilmu pengetahuan dan teknologinya. Nah, terutama bagi guru-guru yang senior. Sedangkan untuk tugas itu kan sebenarnya dibagi rata agar semua itu mempunyai apa istilahnya andil dalam kegiatan akreditasi tersebut. Nah, bagaimana sikap kita sebagai guru-guru muda yang tentunya sudah menguasai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bisa membantu dari tugas guru-guru yang senior tersebut. Nah, selain itu dalam ikatan secara emosional, ya. Bagaimana agar kita juga tidak menyinggung beliau? Nah, bagaimana caranya? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Aring atas pertanyaannya. Monggo Bu Dian untuk menanggapi.
Ya. Terima kasih Bu Dian atas tanggapannya. Bu Aring bagaimana? Mungkin ada tambahan atau bagaimana? Ya, terima kasih Bu Dian. Berarti sangat bermanfaat sekali bagi saya, Bu. Ternyata kita harus istilahnya menghormati setiap kemampuan dari masing-masing ya, Bu. Kita sebagai yang muda menghormati yang tua, sedangkan yang tua ya sudah saling menghormati yang muda juga ya, Bu. Terima kasih ya Bu Dian atas jawabannya. Iya. Terima kasih Bu Dian dan Bu Aring. Selanjutnya dari Bu Atika, monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Ani. Ini masalah tadi kasus Bu Ani tadi, di dalam kasus tadi kan ada paradigma dilema etika itu ya Bu. Tadi kasusnya Bu Ani itu masuk ke individu lawan kelompok, terus rasa keadilan lawan rasa kasihan gitu ya Bu. Yang masuk cuma itu ya Bu ya. Ini cuma menambahkan seumpama yang jangka pendek lawan jangka panjang itu bisa masuk apa gimana Bu? Soalnya kalau akreditasi itu hubungannya kan juga jangka panjang gitu. Mungkin bisa dimasukkan atau gimana, mungkin seperti itu. Cuma itu saja Bu yang ingin saya tambahkan. Iya, terima kasih Bu Atika. Iya, terima kasih atas tambahannya. Mungkin teman-teman mau menanggapi apakah ini bisa ditambahkan atau tidak, atau memang ini harus ditambahkan, karena akreditasi tadi memang tidak instan, perlu persiapan yang panjang. Gimana tanggapannya Bu Yas? Bu Ani, terima kasih. Untuk paradigma yang disampaikan Bu Atika tadi, jangka panjang dan jangka pendek, itu sebetulnya ya juga masuk ya Bu Dian ya. Tapi kemarin itu kita kan ya betul yang disampaikan, waktu akreditasi itu kan perlu proses, kita nggak mungkin langsung instan, langsung begitu jadi dan lain sebagainya. Jadi butuh proses. Jadi tepat sekali disampaikan Bu Atika. Terima kasih, itu bisa dimasukkan sebagai tambahan dari kelompok kami untuk paradigma jangka panjang dan jangka pendek seperti itu. Terima kasih Bu Yas Fitri dan Bu Atika. Pertanyaan selanjutnya, monggo Pak Samsul, masih ada waktu ini. Terima kasih Bu. Saya tidak bertanya karena tidak, tapi saya hanya menambahkan saja karena saya dan kelompok saya sedikit iri dengan kelompok lain yang berpantun. Jadi sebelum jadi saya akan menambahkan pantun. Biar tidak kesannya itu 4 kelompok aja, yang satu kok enggak kompak gitu. Saya sampaikan pantun. Beli nasi di rumah Bu Paitun. Bu Paitun istrinya Pak Kumis. Meskipun kelompok kami di awal tidak berpantun, akan tetapi kelompok kami selalu eksis. Terima kasih. Luar biasa Pak Samsul. Iya, terima kasih. Kita harus kompak berpantun gitu ya Pak Samsul. Iya. Mungkin ada tambahan lagi atau pertanyaan? Oh, monggo Bapak Suparlan, dipersilahkan. Terima kasih untuk kelompok Budian, hanya menanggapi saja, tidak bertanya, karena juga belum banyak tentang akreditasi, saya juga belum banyak terlibat. Gini, pandangan saya dari apa yang dilakukan tadi sebenarnya sudah betul, cuman karena itu sama-sama panjang ya, proses akreditasi itu sama-sama panjang, dan seperti yang diungkapkan Bu Aring tadi, yang muda itu kemampuannya lebih baik karena memang pengetahuan-pengetahuan akhir itu mendapatkan, sedangkan yang lebih tua itu kurang. Tapi untuk pengalaman yang tua itu lebih
Alangkah lebih baiknya dimanapun itu ada kolaborasi, karena yang muda punya semangat dan kemampuan, yang tua punya pengalaman ya. Yang muda punya semangat dan kemampuan, yang tua itu punya pengalaman yang lebih banyak. Itu kalau dipadukan akan menjadi suatu hal kekuatan yang luar biasa. Itu tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa tambahannya Pak Suparlan. Itu tadi juga bisa menjadi kesimpulan dari kelompok kami. Waktunya masih sedikit lagi, barangkali ada yang mau menanggapi atau yang bertanya. Sampun cekap nggih? Oh, mau nggak boleh? Maaf, Bu Wahyu nggih. Sepertinya waktu kita sudah habis. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.